Film dibuka di sebuah gedung putih Amerika. Presiden Abraham Lincoln pada saat itu menulis buku harian tentang sejarah hidupnya dan sejarah kepemerintahan Presiden Abraham Lincoln yang dititipkan untuk temannya Henry. My dear friend Henry. This record that begins when I was Kembali ke masa Abraham kecil, mereka sekeluarga bekerja untuk seorang pria pemilik perkebunan bernama Jack. Di tempat itu beberapa pria Afrika Amerika dibawa untuk dijadikan budak untuk bertani di kebun milik Jack. Seorang anak kecil yang gak mau kalau anggota keluarganya dibawa pun memberontak. Tetapi anak buah dari Jack melakukan cara yang kasar supaya anak itu diam. Melihat temannya dipukul, Abraham mencoba membela. Namun ayahnya melarang Abraham untuk tidak ikut campur dalam masalah itu. Tetapi Abraham kecil membawa kapak dan berlari untuk membantu temannya. Sayangnya mereka berdua malah jadi pelampiasan emosi dari anak buah Jack. Melihat anaknya dipukul, ayah Abraham pun marah dan memukul anak buah Jack. Jack yang muncul melihat itu, dia bertanya kenapa ayah Abraham memukul anak buahnya. Ayahnya melakukan itu karena ya anaknya dipukul, dan pada saat itu ras Afrika Amerika banyak yang dijadikan budak. Tetapi ayah Abraham tidak setuju dengan perbudakan dan menentang tentang hal itu. Jack berkata dia bisa saja pergi dari tempat itu dan tidak usah lagi bekerja dengannya. Tetapi dia harus membayar seluruh utangnya beserta dengan bunganya. Namun ayahnya yang masih kesal tidak akan membayar, dan Jack berkata, kalau ada cara lain untuk menagih hutangnya sambil matanya tertuju dengan ibu Abraham. Di malam hari, Abraham yang berada di rumahnya terjaga dan belum tertidur. Di malam itu pintu rumah mereka terbuka, dan seseorang masuk ke rumah mereka. Tidak tahu siapa yang datang pada malam itu. Abraham kecil yang takut cuma bisa mengintip untuk melihat siapa yang masuk. Ternyata itu adalah Jack dalam bentuk mengerikan, memberikan luka gigitan di tangan ibunya. Di pagi harinya ibunya pun berteriak histeris. Ayahnya membawa pastor ke rumah untuk melihat kondisi istrinya. Tetapi pastor yang mencoba mengobati tidak tahu bagaimana cara mengobati ibu Abraham. Bahkan pastor tidak pernah melihat kondisi ini sebelumnya. Abraham yang masih kecil juga tidak tahu dia harus berbuat apa dengan kondisi ibunya. Dia hanya bisa menemani ibunya, sayangnya ibunya harus kehilangan nyawa di samping Abraham. Sewaktu mereka menguburkan ibunya, ayahnya berkata supaya Abraham jangan melakukan hal bodoh karena di malam itu dia melihat apa yang terjadi. 9 tahun kemudian ayahnya pun menyusul ibunya, karena tidak terikat lagi dengan janji Abraham, mencoba untuk membalaskan dendam ibunya. Dia berada di sebuah bar dengan bantuan minuman keras untuk menaikkan adrenalinnya. Seorang pria memerhatikan Abraham. Pria ini bernama Henry dan menegurnya yang sedang mabuk. Henry melihat ada senjata yang terjatuh dari jaket Abraham. Abraham pergi ke dermaga. Dia bersembunyi untuk mengambil momentum membalaskan dendamnya. Di sana ada seorang pria bernama Adam yang datang ke dermaga untuk membersihkan kekacauan yang dibuat Jack. Yang memberikan kita informasi kalau Adam ini adalah bos dari Jack. Dia juga bertanya ke Jack di mana Henry berada karena mereka sedang mencari dia. Setelah Adam pergi, Abraham melancarkan aksinya dari belakang. Dia mengkonfrontasi Jack. Tetapi Jack tidak takut dengan pistol yang ditodongkan Abraham, dan saat Abraham menembakkan pistolnya, pistol Abraham macet dan tidak mengeluarkan peluru. Dikarenakan rencananya yang tidak berhasil, Abraham berlari untuk mengisi kembali peluru dan bubuk mesiunya. Di dalam kepanikannya peluru terjatuh yang memperlihatkan kita kalau di sana ada wanita yang sudah kehilangan nyawanya. Sewaktu Jack menendang pintu, pistol sudah mengarah ke kepalanya. Kali ini Abraham berhasil menembakkan pistol kepada Jack. Mengira kalau misi balas dendamnya berhasil, sewaktu Abraham melihat ke belakang di sana sudah tidak ada lagi tubuh Jack. Dan dari samping dia dikejutkan dengan sosok Jack yang langsung menyerang dia, tapi sekarang sudah dalam wujud vampirnya. Untungnya Henry datang dan menyelamatkan Abraham. Abraham terbangun dan tubuhnya sudah dirawat. Dia sudah berada di sebuah kamar dan rumah yang dia sendiri tidak tahu di mana.
Dia berada di sebuah kamar dan rumah, tapi dia tidak tahu ini rumah siapa. Sewaktu memeriksa rumah dan mencari tahu dia berada di mana, dari kejauhan dia mendengar suara teriakan wanita dari sebuah kamar. Mengira wanita itu dalam bahaya, Abraham mendobrak pintu, tetapi saat pintu dibuka, Henry sedang melakukan sesuatu dengan wanita itu. Ternyata Abraham sekarang berada di rumah Henry. Dia menyelamatkan Abraham dari aksi balas dendamnya yang menyedihkan. Jadi Henry sudah memperhatikan Abraham yang ingin membalaskan dendamnya. Bahkan Abraham tidak tahu kalau yang dia incar selama ini adalah sosok vampire. Tetapi ada alasan dari Abraham kenapa dia langsung nekat mengkonfrontasi Jack, ya karena dia melihat sendiri kalau Jack menghabisi ibunya pada malam itu. Itulah kenapa Abraham meminta tolong kepada Henry untuk mengajarkan dia cara memburu vampir. Sebenarnya Henry ragu karena Abraham masih dalam keadaan dendam. Dia mau mengajarkan Abraham dengan syarat kalau Abraham harus membuang pikirannya untuk berbalas dendam. Abraham pun menyetujui, cuman dalam hatinya masih ada rasa dendam yang harus dia balaskan. Henry kemudian memberikan beberapa opsi senjata untuk Abraham. Tetapi karena Abraham tidak bisa menembak, sehingga dia memilih senjata yang lain, yaitu kapak. Mulailah pelatihan Abraham. Awalnya dia diminta untuk menebang pohon dalam sekali serang. Tetapi kekuatan Abraham belum cukup, sehingga Henry mengkonfrontasi Abraham kalau dia lemah, sehingga dia membiarkan ibunya kehilangan nyawanya. Mendengar itu muncul kekuatan dari diri Abraham yang membuat dia bisa menebang pohon dalam sekali ayunan saja. Henry pun tidak menahan kekuatannya dalam melatih Abraham. Bahkan dia mengajarkan Abraham bagaimana cara menggunakan kapak. Henry juga mengajarkan rahasia memburu vampire, bagaimana mereka bisa bertahan di bawah cahaya matahari, dan yang paling penting, bagaimana cara menghancurkan mereka. Henry mengoleskan perak ke kapak Abraham, karena perak salah satu kelemahan para vampire. Sewaktu di bar, Abraham memperhatikan seseorang yang hanya bayangannya muncul di kaca. Henry melarang Abraham untuk menyerang karena perjanjiannya yang menentukan target perburuan adalah Henry. Henry menjelaskan asal-usul dari para vampire. Semua berasal dari Adam, mereka sudah ada sejak berabad-abad. Mereka membangun kerajaan di selatan, yang kemudian bergerak ke utara dan membantai banyak orang saat terbangun. Jadi sekarang ini adalah waktunya Henry dan Abraham untuk menghentikan invasi para vampire. Melihat Abraham yang sudah siap, Henry mengirim Abraham keluar dengan memperingatkan jangan menarik perhatian, bahkan jangan berteman ataupun berpikir untuk punya keluarga. Karena tidak ada yang bisa dipercaya dan juga bisa saja salah satu dari mereka yang ada di kota ini. Abraham sampai di sebuah kota bernama Springfield. Dia membutuhkan kamar untuk dia tinggali selama berada di sana. Awalnya pemilik toko menolak Abraham, namun dia berubah pikiran, kemudian menawarkan kamar dan pekerjaan untuk Abraham, sekaligus menjaga toko dari pencuri. Abraham menuliskan surat untuk Henry bagaimana kehidupannya di sana, dan Henry tidak perlu takut mengenai masalah perempuan, karena gaji dan waktu kerja Abraham di sana sangat kecil. Tetapi disitulah awal pertemuannya dengan wanita cantik bernama Mary Todd, yang masuk ke toko dan diikuti oleh Tuan Douglas, pria yang menyukai Mary. Tuan Douglas seorang politikus yang sedang melakukan kampanye. Di malam harinya, Abraham menerima surat dari Henry untuk memulai target perburuan. Target perburuan Abraham yaitu seorang dokter pemilik toko obat. Abraham pun dibuat kewalahan yang membuat dia ketangkap dan digantung oleh dokter itu. Dokter mempersiapkan wadah untuk menampung cairan merah dari Abraham. Untungnya dia menyiapkan rancangan cadangan dengan menebas leher dokter dengan pisau. Keesokan paginya Abraham kembali bekerja dengan memar di wajahnya. Kepala toko datang dan memberikan Abraham baju karena mereka diundang untuk datang ke pesta dansa. Abraham menghindar untuk bersosial dikarenakan janjinya dengan Henry untuk tidak menarik perhatian. Namun Mary yang melihat Abraham duduk sendiri menghampiri dan mengajak berdansa.
borrowed suit. No, it's not a matter of means, really, no. Melihat itu, Tuan Douglas pun cemburu dengan kedekatan mereka. You are full of surprises. Miss Todd, you have no... Kembali lagi, Abraham mendapatkan surat dari Henry untuk berburu. Kali ini dia berburu vampir di sebuah bank. Vampirnya cukup sulit ditangkap karena dia bisa menghilang. Sudah banyak vampir yang dikirim Abraham kembali ke neraka, dikarenakan dia bekerja sepanjang malam. Saat Mary bertemu dengan Abraham, dia tertidur di taman yang membuat Mary cemberut. Sehingga Abraham menceritakan kalau selama ini dia berburu vampir menggunakan kapak spesial. Mendengar itu, Mary tertawa dan menganggap itu bercandaan yang dibuat Abraham. Di malam harinya ada momentum yang seharusnya Abraham bisa berciuman dengan Mary. Tetapi dia teringat dengan apa yang dikatakan Henry karena nantinya bisa berbahaya untuk Mary kalau para musuhnya mengetahui hubungan mereka. Benar saja dari kejauhan, Jack yang wajahnya sudah hancur akibat pistol Abraham melihat Mary dan pastinya akan merencanakan yang jahat untuk Mary. Di tempat lain, Madame Vadoma, saudara wanita dari Adam, memberikan surat kabar kalau ditemukan 6 tubuh tanpa kepala. Mereka tahu kalau Henry telah melatih seseorang untuk memburu para vampir. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang pria yang masuk ke dalam toko. Pria ini memperhatikan Abraham membaca buku tentang hukum dan bertanya apa yang dia tahu tentang hukum perbudakan yang bebas. Abraham menjawab kalau semua budak yang lari harus dikembalikan ke pemilik mereka. Namun setiap orang yang lahir bebas tidak bisa diperlakukan sebagai budak. Abraham memperhatikan bekas luka yang tidak asing pada pria itu, yang mengingatkan dia kalau pria itu adalah bocah kecil teman Abraham dulu. Alasan William mencari Abraham karena dia tahu kalau Abraham tahu tentang hukum. Dia sekarang diburu karena dia dianggap sebagai budak yang kabur, sehingga Will membutuhkan Abraham untuk membuatkan akte yang menyatakan kalau Will terlahir bebas. Tentu saja Abraham akan membantu teman masa kecilnya, namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan orang yang memburu Will dan terjadilah perkelahian. Dikarenakan perkelahian itu, mereka berdua dipenjara dan Mary berusaha mengeluarkan mereka dengan meminta bantuan dari Senator Nolan. Dikarenakan ketidakadilan dan penindasan para budak, Abraham mulai berorasi di depan publik. Dan banyak dari mereka suka dengan pernyataan yang dikatakan Abraham. Senator Nolan tertarik dengan keberanian Abraham dan mengajak dia untuk berpolitik yang didukung dengan ketertarikan Abraham di dunia hukum. Sehingga Abraham diberikan kartu nama supaya dia bisa menghubungi Senator Nolan untuk memasuki dunia politik. Hal yang tak terduga pun muncul. Henry datang ke kota Springfield. Dia cukup kesal karena awalnya Abraham dikirim untuk berburu para vampir, bukan untuk berpolitik. Henry menemui Abraham karena Jack tahu tentang Mary dan sekarang adalah saatnya untuk memburu Jack. Abraham datang ke perkebunan dan dermaga Jack, tetapi kehadirannya diketahui oleh Jack yang mencium aroma tubuh Abraham. Perburuan pun dimulai. Abraham mengejar Jack yang meledeknya. Dengan kekuatannya Jack melemparkan seekor kuda ke Abraham. Untungnya Abraham bisa mengatasi dengan kembali memburu Jack. Mereka berdua jatuh ke jurang dan sekarang posisi Abraham terpojok. Tetapi Abraham punya cadangan senjata di dalam kapaknya. Sebelum menemui ajalnya, Jack berkata kalau Henry adalah salah satu dari mereka. Kembali ke kota Springfield di sebuah lorong jalan, Henry bersembunyi di balik kegelapan untuk menyerang leher dari seorang pria. Abraham melihat itu langsung menyerang Henry karena merasa selama ini dia ditipu. Tetapi Henry mencoba menghentikan Abraham dan bercerita kalau dia juga kehilangan seseorang karena para vampir. Kekasihnya dihilangkan nyawanya dan dijadikan salah satu dari mereka. Henry mencoba menusuk Adam, namun vampir tidak bisa menghabisi kaum mereka sendiri. Dan sekarang, Henry salah satu dari mereka. Mendengar cerita itu, Abraham mengerti dengan keadaan Henry, tetapi dia sudah tidak sejalan lagi dengan Henry. Abraham yang kembali ke toko diikuti oleh seseorang dari belakangnya. Melihat hari itu, Abraham hampir mengeluarkan kapaknya dan menebas orang itu, yang ternyata adalah Mary. Abraham pun meminta Mary masuk dan setelahnya melamar Mary.
Mereka pun melangsungkan pernikahan. Abraham memperkenalkan Will dengan Henry yang datang ke pesta mereka. Henry datang untuk memperingatkan Abraham untuk berhati-hati karena para vampir bisa saja sekarang menargetkan Mary. Di tempat lain, Adam melihat Jack yang kehilangan nyawanya. Adam menemukan sesuatu di tangan Jack. Adam yang marah memerintahkan Vadoma untuk mengadakan sebuah pesta dan mengundang Abraham ke pesta mereka. Will diserang dan kepala toko memberikan surat undangan ke Abraham yang sekarang sudah jadi pengacara. Abraham pun mengajak kepala toko dan menceritakan semuanya. Mereka sampai di sebuah rumah besar yang di dalamnya pesta sedang berlangsung. Namun kengerian terjadi dalam rumah itu. Satu persatu para vampir muncul dan menyerang Abraham. Tentu saja Abraham kewalahan menghadapi ramainya para vampir di rumah itu. Madam Vadoma pun menyerang yang dibantu oleh Adam. Sekarang posisi Abraham terjepit, dia diminta untuk menghabisi temannya Henry. Kalau dia tidak mau, temannya Will akan dihabisi dan dia dipaksa meminum cairan merah darinya. Mereka kabur dan bersembunyi dengan dibantu seorang wanita yang membawa mereka ke sebuah gereja, ke tempat para kelompok Afrika Amerika bersembunyi. Selain masalah vampir, Abraham juga terbeban dengan masalah perbudakan para ras Afrika Amerika. Sehingga dia berdiplomasi bagaimana kehidupan di selatan sangat mengerikan. Sehingga untuk menciptakan kedamaian mereka perlu membebaskan rakyat kulit hitam. Tetapi Henry menolak apa yang diinginkan Abraham karena mereka harus tetap membiarkan daerah selatan. Kalau mereka memerangi daerah selatan, para vampir bisa semakin mendominasi dan menginvasi mereka. Abraham sekarang berpisah dengan Henry, sekarang dia menghentikan perburuan dengan kapaknya. Abraham memulai perang ke daerah selatan untuk menghentikan perbudakan. Karir Abraham juga naik, sekarang dia memimpin Amerika dengan menjadi presiden. Tetapi semua itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Abraham. Banyak korban jiwa dalam perang invasi selatan. Sampai Abraham lengah kalau Madam Vadoma menyamar menjadi salah satu dari seorang asisten rumah tangga dan memberikan luka di tangan anaknya sama seperti ibunya. Akibat dari luka itu anaknya harus kehilangan nyawanya. Henry mencoba membantu untuk menghidupkan kembali anaknya, namun Abraham tahu kalau nanti anaknya akan berubah menjadi sosok lain. Bahkan sekarang daerah selatan beraliansi dengan para vampir untuk membantu pasukan mereka berperang. Kembali pasukan dari Abraham kalah di medan peperangan. Dikarenakan sekarang mereka berperang melawan vampir, Abraham membuat peluru dari silver yang diproduksi secara besar-besaran. Mereka akan mengangkut semua peluru menggunakan kereta api, tetapi para vampir juga tahu mengenai kereta ini dan berencana untuk menjarah kereta. Di malam hari, Abraham dan rekannya mempersiapkan diri untuk serangan dari para vampir. Mereka mulai muncul menyerang Will. Will masih bisa melawan para vampir. Pertarungan pun berlanjut di atas kereta. Adam menyerang Will. Abraham mencoba menyelamatkan temannya. Namun posisi Abraham tidak menguntungkan karena dia harus menyelamatkan temannya. Tetapi dari belakang Adam siap untuk menyerang leher Abraham. Di tempat lain, Madam Vadoma pun menyulut api membakar pondasi dari jembatan yang akan dilewati kereta. Kembali ke kereta, Adam mendominasi pertarungan dengan cara membenturkan kepala Henry ke peti yang awalnya berisikan perak. Namun ternyata isinya bukan perak, malah batu yang ada di kereta itu. Kereta menuju jembatan yang sudah terbakar. Kepala toko yang sekarang menjadi asisten Abraham menjadi korban Adam.
Pertarungan terakhir antara Abraham dan Adam pun dimulai. Mereka bertarung di tengah api yang membakar pondasi jembatan. Abraham dan Will berusaha menyelamatkan nyawa mereka dari kobaran api dan kereta yang akan terjatuh. Henry dalam wujud vampirnya menahan kereta supaya jangan jatuh. Untungnya mereka sempat menyelamatkan diri berkat Henry. Di pagi hari, Mary membantu mempersiapkan para tentara mengisi amunisi perak untuk berperang. Merekalah pada malam itu yang membawa perak untuk para tentara. Madame Vedoma yang mengetahui mereka memuat semua perak datang untuk menyerang, tetapi dia dilemahkan karena banyaknya perak di area itu. Perang besar pun berhasil dimenangkan pasukan Abraham. Abraham memberikan catatan hidupnya untuk Henry sebelum dia pergi dengan istrinya ke sebuah pertunjukan. Prefers nobility to brutality. Soaring speeches. Berpuluh-puluh tahun setelahnya, Henry yang hidup abadi mengalami kejadian yang sama seperti pertama kali berjumpa dengan Abraham, dengan adanya seorang pria yang mabuk yang menjatuhkan pistolnya di bar.